berbagai bidang di usia yang baru saat itu. Pemerintah mulai menyediakan sarana prasarana dan sumber daya manusia, salah satunya pada bidang pendidikan. Maka pemerintah bekerja sama dengan universitas terbuka guna memenuhi kekurangan tenaga guru. Kerjasama tersebut yang menekankan adanya perkuliahan yang terikat ikatan dinas, yang mana biaya selama studi ditanggung oleh pemerintah, dan setelah menyelesaikan studi akan langsung diangkat menjadi guru PNS saat adanya pendaftaran CPNS, dan akan langsung ditempatkan sesuai tempat asal masing-masing. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya pakaian dinas nasional yang disamakan dengan PNS, yang membuat mahasiswa sangat yakin dan percaya akan masa depan yang cerah sudah menanti di depan. Saat ini hanya tinggal meraihnya dengan cara mengikuti studi dengan aturan yang berlaku. Sesuai dengan keterangan tadi, maka pada tahun 2004 pemerintah membuka pendaftaran PGSD angkatan pertama yang perkuliahannya dimulai pada tahun 2005 dengan jumlah mahasiswa sebanyak 74 orang. Kemudian pada tahun 2005 dibuka lagi pendaftaran angkatan kedua yang perkuliahannya dimulai pada tahun 2006 dengan jumlah mahasiswa sebanyak kurang lebih 125 orang. Perkuliahan dua angkatan tersebut berjalan baik dan lancar, yang disesuaikan dengan tahun akademik dari universitas terbuka. Pada akhir tahun 2007, perkuliahan kami tidak lagi berjalan dengan baik, bahkan serta-merta dihentikan. Setelah selang beberapa waktu, saat kedua pengelola kami, yaitu Ibu Weli Kambuaya dan Bapak Julianus Bosawer, meninggal dunia, yang diantara keduanya hanya berselang 3 minggu. Perkuliahan dihentikan tanpa ada kejelasan yang pasti, membuat para mahasiswa angkatan pertama dan kedua ini ibarat anak ayam tanpa induk, yang kemudian mencari jalan masing-masing. Pada akhir tahun 2009, rencana Tuhan mulai nyata bagi kami, di mana pada saat itu pemerintah melakukan kerjasama kembali dengan Universitas Cendrawasih Jayapura untuk menyelesaikan perkuliahan kami yang tertunda dengan gelar D2. Mahasiswa angkatan 1 dan 2 mendaftarkan diri kembali menjadi satu angkatan kelulusan nantinya. Perkuliahan dimulai pada tahun 2010 dengan jumlah mahasiswa sudah berkurang karena ada beberapa teman kami yang sudah kecewa dan tidak ingin melanjutkan studi kembali. Akhirnya pada bulan Oktober tahun 2010 kami dinyatakan lulus dengan menerima SK Yudisium, dan pada bulan Maret 2011 diwisudakan dengan gelar Ahli Madya Pendidikan di Gedung Auditorium Uncen Jayapura dengan jumlah kelulusan 188 mahasiswa. Satu kebanggaan bagi kami dapat menyelesaikan studi yang selama ini tertunda. Walau sebenarnya bila diukur dari tahun akademik, seharusnya perkuliahan yang dimulai tahun 2005 dan 2006 diwisudakan pada tahun 2011 seharusnya menyandang gelar sarjana. Namun kami tetap bersyukur karena penantian kami tidaklah sia-sia. Walau sebenarnya kami masih merasa kecewa karena pada saat pendaftaran CPNS Formasi 2009 yang dibuka pada tahun 2010, kami tidak diterima karena kami terkena dampak dari Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, yang mana untuk menjadi seorang guru haruslah berkualifikasi S1. Karena rasa kecewa itu juga,
beberapa teman kami yang setelah wisuda langsung berpindah ke kabupaten lain yang ada di Papua dan Papua Barat. Secara kasar, demi menutup kekecewaan kami dapat berkata, mereka ibarat kacang lupa kulitnya, yang artinya Kabupaten Sorong Selatan yang membiayai studi, mereka malah mengabdi di kabupaten lain. Namun itulah yang terbaik bagi mereka untuk masa depan mereka. Rasa kecewa kami sedikit terobati dengan diangkatnya kami menjadi tenaga guru kontrak di Kabupaten Sorong Selatan, yang mana gaji kami akan dibayarkan 3 bulan sekali atau secara triwulan. Walau sebenarnya bukan ini yang kami harapkan setelah menyelesaikan studi kami ini. Awal kami menjadi guru kontrak, semua berjalan lancar sesuai perjanjian. Menindaklanjuti Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, yang mana guru haruslah berkualifikasi S1, maka pemerintah Sorong Selatan bekerja sama dengan Universitas Katolik Atmajaya Jakarta pada tahun 2013, yang mana keseluruhan biaya studi ditanggung oleh pemerintah. Hingga pada bulan April 2014, kami diwisudakan di Gedung Balai Sidang Jakarta dengan gelar Sarjana Pendidikan. Selain itu juga, bagi beberapa teman kami yang terlambat mendaftarkan diri, pemerintah melanjutkan perjalanan kerjasama dengan Universitas Cendrawasih pada tahun 2017. Sangat disayangkan, setelah menyelesaikan sarjana pendidikan, belum juga ada pembukaan pendaftaran CPNS selama beberapa tahun terakhir. Tahun 2018 dibukalah pendaftaran CPNS. Sayangnya, kami ibarat memakan buah si malakama, yang mana kami sudah lama menantikan saat ini. Namun penantian kami berakhir dengan duka, karena tanpa disadari, selama melewati perjalanan studi yang panjang, usia kami sudah semakin bertambah. Bahkan dikatakan sudah memasuki masa lansia, sehingga kami terkena dampak batas usia yang diatur oleh sistem pendaftaran CPNS. Bagi beberapa teman kami yang usianya masih memenuhi standar dan sesuai aturan yang berlaku, telah berhasil menjadi CPNS saat ini. Kami merasa semua harapan kami telah sirna. Kami mengabdi bukan, tolong ingatlah bahwa kami mengabdi bukan hanya untuk daerah, tapi terlebih bagi bangsa dan negara tercinta kami, Indonesia. Dengan penuh sedih dan penuh harap, kami ingin bertanya kepada Bapak yang berwenang, apakah kami salah bila kami tetap setia bertahan dan bertugas di kabupaten yang telah memberikan gelar kepada kami? Dari perjalanan panjang yang kami lalui, tolong sekiranya Bapak dapat menyampaikan di mana letak kesalahan kami. Apakah kami salah dengan usia kami yang sebenarnya terkuras hanya karena pendidikan? Apakah karena usia kami yang sudah tidak memenuhi syarat saat ini, kami tidak bisa bekerja seperti halnya yang masih muda? Apakah kami salah bila kami mengharapkan secerca harapan baru dari pemerintah yang kami hormati? Kami mohon pertimbangan dari Bapak yang berwenang untuk dapat memberikan kami kesempatan untuk mendapatkan beberapa angka yang dapat kami taruh di bawah nama dan gelar kami yang selama ini kosong, serta dapat kami banggakan kepada anak cucu kami setelah kami melewati perjalanan
yang begitu panjang. Bapak yang terhormat, menurut pendapat kami, kalau virus corona atau COVID-19 yang ada saat ini bisa membuat peraturan-peraturan dan bahkan perintah-perintah serta instruksi-instruksi yang baru dikeluarkan, bagaimana dengan kami yang selama ini mengabdi dan mencerdaskan kehidupan bangsa dari gunung-gunung, lembah-lembah, bahkan melewati lautan yang bergelombang? Tidak bisakah dibuat sebuah peraturan baru yang membuat kami sama dengan yang lain, sesuai harapan kami saat mengawali pendidikan kami? Kami memohon belas kasihan Bapak sebagai pihak yang dapat memberi kebijakan, karena kami punya satu keyakinan bahwa sekalipun